Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fayal hadirun jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan juga senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus dan juga menolong kita untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya hingga di malam hari ini, Selasa malam ba'dal maghrib, kita masih diberi kenikmatan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam dan juga iman serta istiqomah di atasnya, serta nikmat hidayah taufik untuk bisa bermajlis di majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan kalamullah, ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, dan juga dibacakan nama nabinya Muhammad SAW sehingga kita senantiasa bersalat atasnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir Al-Quran, yakni masih pada tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir dari surah Al-Fatihah, yang mana surah ini dinamakan Al-Fatihah, artinya itu pembuka. Karena surat inilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka Al-Qur'an, sebagai surat yang pertama. Kemudian kita sudah baca makna daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji ya, dengan pujian yang mutlak, dengan pujian yang sempurna adalah milik Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Rabbil Alamin, Rabb seluruh alam semesta. Dan makna Rabb seluruh alam semesta maknanya adalah yang Maha Mencipta, yang Maha Penguasai, lagi Maha Mengatur seluruh alam semesta ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengakui bahwasanya Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din di situ yang sudah disebutkan maknanya adalah hari pembalasan. Kemudian kita melanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Qala al-mufassir rahimahullah taala al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Secara terjemahan, iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu. Hanya kepadamu kami senantiasa beribadah atau menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami senantiasa beristi'anah. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Syekh mengatakan, menafsirkan daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu,
Ai itu maksudnya adalah gitu. Ai itu terjemahannya itu maksudnya adalah nakhussuka wahdaka. Ya. Nakhussuka wahdaka itu artinya kami mengkhususkanmu saja. Ya. Khassa kan khusus. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, kan terjemahannya gitu. Nah, ini maknanya adalah nakhussuka, kami mengkhususkanmu wahdaka saja. Ya, sendirian saja. Bil ibadati, dengan peribadahan. Jadi kita ketika mengucapkan iyyaka na'budu itu maknanya kita mengkhususkan hanya kepada Allah saja dalam hal peribadahan. Wa iyyaka nasta'in itu berarti kita mengkhususkan Allah saja dalam hal al-isti'anah di sini istilahnya. Ya, nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Kami mengkhususkanmu wahai Allah, engkau saja ya Allah dengan peribadahan dan permintaan pertolongan. Kenapa ini diartikan pengkhususan? Kenapa kok kita iyyaka na'budu diartikan hanya kepadamu? Nah, ini ada kaidah. Saya mengatakan kaidah di sini adalah li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasra. Dikarenakan mendahulukan objek, ya, takdimul ma'mul itu mendahulukan objek itu yufidul hasra, memberikan faedah pembatasan. Nah, maksudnya gini, di dalam bahasa Indonesia pun kita mengenal ada tata bahasa, susunan bahasa itu subjek, predikat, objek. Nanti ya, SPO. Nah, SPO K tambah keterangan. Nah, kalau SPO kan subjek, predikat, objek. Nah, subjeknya di sini adalah kita sebagai hamba. Na'budu, kami senantiasa menyembah atau beribadah. Nah, kemudian predikatnya, pekerjaannya itu adalah beribadah. Sedangkan objeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika makmulnya atau objeknya itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala didahulukan, kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada susunannya. O, SP tidak ada Pak ya. Adanya kan SPO. Kalau dalam bahasa Arab itu ada. Jadi objeknya didahulukan. Maka di sini memberikan faedah pengkhususan. Jadi artinya hanya kepadamu saja wahai Allah kami beribadah dan kami meminta pertolongan. Jadi kalau yang pernah belajar nahwu, belajar bahasa Arab, itu susunan subjek predikatnya itu harusnya itu na'buduka. Dari kata fi'il madinya itu abada ya'budu. Nah, itu fi'il mudhari'nya ya'budu. Ya'budu itu dia seorang laki-laki beribadah. Kalau kami beribadah itu na'budu. Nah, kalau kami beribadah kepadamu itu bahasa Arabnya na'buduka. Harusnya gitu, itu subjek predikat objek. Namun kafnya di sini objeknya ini engkau di situ didahulukan yaitu dengan kalimat iyyaka. Nah, iyyaka na'budu. Nah, maka artinya hanya kepadamu kami beribadah. Nah, ini adalah termasuk keindahan bahasa Arab. Ya, ketika sesuatu yang harusnya di belakang kok didahulukan itu ada faedah tersendiri. Nah, dan di sini faedahnya adalah pembatasan. Kemudian saya melanjutkan di sini karena pendahuluan objek itu memberikan faedah hasar wa huwa isbatul hukmi lil madhkuri. Ya, faedahnya itu adalah menetapkan hukum konsekuensi untuk sesuatu yang disebutkan. Ya. Yang disebutkan itu apa? Yaitu objeknya tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafyuhu amma adahu, dan menafikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berarti kita menetapkan peribadahan itu hanya kepada Allah karena yang disebutkan di situ Allah. Dan kita meniadakan selain yang disebutkan selain Allah. Berarti kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh pun mengatakan faka'annahu, maka sebagaimana yaqulu, dia mengatakan na'buduka wala na'budu ghairaka. Jadi na'buduka, kami menyembahmu, wala na'budu ghairaka, dan kami tidak menyembah selainmu. Nah, inilah namanya tauhid itu di situ. Kita sebagai makhluk itu beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula iyyaka nasta'in itu mananya wa nasta'inu bika, dan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, wala nasta'inu bi ghairika, dan kami tidak meminta pertolongan pada selainmu. Nah, ini merupakan ya, keunikan bahasa Arab atau keindahan bahasa Arab. Ada cerita itu. Seorang laki-laki itu punya istri ahli bahasa, ahli nahwu. Nah, itu harus hati-hati. Intinya itu ada pelajaran, di balik pelajaran ini itu, kalau kita nyari istri itu biasanya nyari yang pinter apa nyari yang patuh, Pak, baiknya. Biasanya kan nyari yang patuh, Pak, ya. Dari dulu ya pengennya dua-duanya itu. Nah, tapi dari dulu itu alhamdulillah saya dinasihati orang tua dan alhamdulillah saya dapatkan itu, nyari istri itu yang penting nomor satu patuhnya dulu. Pinter itu nanti bisa diajari itu, Pak. Karena biasanya kalau pinter, ya itu nanti ngajak debat itu biasanya gitu. Ngajak diskusi atau mineri kan gitu. Nah, itu ceritanya itu si istri kan pinter bahasa Arab itu. Pinter bahasa Arab. Tanya pada suaminya, "Atau hibbuni?" Nah, apakah kamu mencintaiku? Bahasanya gitu. Nah, si suami jawab, "Uhibbuki." Uhibbuki gitu aja. Artinya kan aku mencintaimu kan itu. Maka si istri marah itu. Loh kok marah, kenapa? Kan sudah jawab aku mencintaimu. Nah, ketika kita mengatakan aku mencintaimu, si istri paham. Berarti kamu mencintaiku tapi kamu juga mencintai yang lain gitu. Artinya istri curiga berarti juga punya istri yang lain gitu. Karena seperti ini tadi tidak ada memulaikan apa objeknya, kecuali yang dituntut istrinya itu suaminya bilang iyaki uhibbu, hanya kepadamu aku mencintaimu gitu. Nah, jadi si istrinya tuh bilangnya gitu, wah berarti kamu mencintaiku tapi juga mencintai yang lain gitu. Harusnya tuh kalau kamu hanya mencintaiku bilang iyaki uhibbu gitu. Nah, maka sang suami pun jadi meletik pikirannya gitu. Nah, dan istilahnya kan karena sudah ketahuan, maka si suami pun menjawab apa? Idan jika demikian, nah, iyaki utaliku, hanya kepadamu saya mentalak gitu. Akhirnya ditalak itu sama apa istrinya. Artinya apa? Istri-istri yang lain berarti tidak ditalak gitu. Itu suaminya meletik ya, ketika dijawab itu, wah, wong sudah dijawab aku mencintaimu kok malah dimarahi kan itu. Nah, artinya apa? Dia juga mencintai yang lain, ketahuan sama istrinya yang pintar itu tadi. Nah, itu uniknya bahasa Arab seperti itu, dan juga bisa diambil pelajaran tadi. Kita nyarinya yang patuh misalnya gitu. Dan sebagai seorang wanita mungkin kalau apa mendengar ceramah-ceramah ilmu jadi pintar, ya kepintarannya digunakan untuk patuh pada suami, hendaknya gitu. Nah, itu faedah ya. Faedah dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Kemudian di sini saya melanjutkan. Wa qaddamal ibadata 'alal isti'anati. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini dalam Al-Fatihah ini qaddama mendahulukan al-ibadata peribadahan di atas isti'anah, permintaan pertolongan. Ya, karena kalimatnya kan iyyaka na'budu, ibadah dulu baru wa iyyaka nasta'in. Jadi Allah mendahulukan ibadah di atas isti'anah. Ya. Dalam rangka apa? Min babi taqdimil 'ami 'alal khasi. Ya. Dalam atau termasuk bab, artinya itu dalam rangka mendahulukan perkara yang lebih umum di atas perkara yang khusus. Nah, karena ibadah itu kan umum, ibadah itu kan banyak macam-macam. Ya, ada isti'anah, ada isti'adah, kemarin apa bertawud itu kan isti'adah. Kemudian apa ada istighosah, macam-macam gitu. Itu merupakan macam-macam ibadah. Nah, sedangkan di sini mendahulukan kalimat ibadah daripada kalimat isti'anah, itu menunjukkan makna mendahulukan perkara yang lebih umum daripada perkara yang khusus. Wahtimaman, dan juga memberikan perhatian yang lebih bitaqdimi haqqihi ta'ala, dengan mendahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala ala haqqi abdihi, di atas haknya seorang hamba. Nah, sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang lalu dulu juga kita sampaikan, di dalam surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membagi surat ini menjadi dua bagian. Ya, setengah bagian
haknya Allah, setengah bagian haknya hamba. Nah, dari awal ayat itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin itu adalah haknya Allah. Itu adalah pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini iyyaka na'budu ini haknya Allah. Nah, haknya Allah yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu didahulukan. Jadi haknya Allah itu harus didahulukan. Baru setelahnya wa iyyaka nasta'in itu adalah haknya kita. Sebagai hambanya Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah. Artinya kita mempunyai hak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada faedah penting juga bahwasanya kita sebagai seorang makhluk itu harus lebih mengedepankan haknya Allah Subhanahu wa taala daripada haknya hamba. Nah, cuman seringkali kalau kita melakukan atau ingin menerapkan hukumnya Allah, ingin menerapkan syariatnya Allah, itu akan bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, nanti akan dikalahkan haknya Allah, dikalahkan dengan haknya manusia. Nah, itu repotnya itu. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan syariat Islam, nah, kalau kita tidak berusaha untuk mendahulukan haknya Allah di atas hak hambanya, itu biasanya akan berbenturan dengan hawa nafsu. Nah, orang akan lebih mendahulukan hak asasi manusia daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian Syekh menjelaskan tentang makna ibadah. Wal ibadatu ismun jami'un. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup. Jadi ibadah itu suatu kata yang mencakup, maknanya itu mencakup likulli untuk semua ma yuhibbuhullahu, apa saja yang Allah mencintainya. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai maka itu adalah ibadah. Wa yardahu, dan Allah meridainya. Berarti segala sesuatu yang Allah ridai itu adalah ibadah. Minal a'mali, dari amalan-amalan. Maksudnya amalan di sini adalah amalan perbuatan anggota badan. Wal aqwali, dan juga ucapan-ucapan. Jadi ibadah itu ada yang berbentuk perbuatan anggota badan, ada yang berbentuk ucapan. Ya, berbentuk anggota badan misalkan apa? Sholat gerakannya kan, ruku, sujud itu kan gerakannya. Kemudian berjihad, kemudian berhaji, ada tawaf, ada sa'i, itu kan perbuatan anggota badan. Ada juga yang berupa ucapan, yaitu apa? Zikrullah. Nah, zikir. Kita mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, itu adalah ibadah, berupa apa? Ucapan. Kemudian ada zikir, tasbih, tahmid, takbir, ya, dan lain-lainnya, itu merupakan ibadah yang bersifat qauliyah, ucapan. Az-zahirati wal batinati, baik yang bersifat zahirah, lahiriah, kelihatan, maupun yang batinah. Nah, jadi ibadah itu ada yang lahiriah, kelihatan, ya seperti tadi yang sudah kita sebutkan, itu lahiriah semua, baik badannya maupun qauliyah, badan maupun ucapan. Nah, adapun yang batin itu adalah niatan dalam hati. Ya, niat itu adalah ibadah. Bahkan ibadah hati itu lebih menentukan, lebih bernilai, lebih berat timbangannya. Dikarenakan terutama tadi niat itu akan menentukan diterimanya atau tidaknya amalan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau ibadah niatnya ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka kan jadi berat timbangannya. Namun sebaliknya, meskipun ibadahnya sangat besar sekali, sudah mengeluarkan uang begitu banyak, tenaga yang begitu besar, ya, contohnya misalkan ibadah haji, sudah nunggu waktu lama, tapi ternyata dia tidak ikhlas, riya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, ya akhirnya eman-eman itu ibadahnya, ya, malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati agar kita senantiasa menjaga hati kita. Jadi benar itu ada istilah jagalah hati, itu benar. Jagalah hati itu terutama dalam menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menjaga hati agar tidak menyakiti orang lain, itu juga penting itu. Jadi kita imbang
Bahkan kita lebih mendahulukan menjaga hati untuk tidak menyakiti Allah, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah, dan kita juga menjaga hati kita agar tidak menyakiti orang lain juga. Jadi itu ibadah. Nah, sehingga dari makna ibadah ini, nah, kita tidak mempersempit itu makna ibadah itu. Sehingga kalau kita kembalikan kepada hakikat kita diciptakan di dunia, ya, hakikat kita diciptakan di dunia itu, kenapa Pak? Ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalilnya yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada Allah. Artinya Allah menciptakan kita di dunia, kita hidup di dunia itu untuk beribadah. Dan terus kalau ditanya, apa bisa kita itu 24 jam beribadah kepada Allah, apa bisa? Bisa. Ini dengan definisi ini kita bisa menjalani kehidupan kita 24 jam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibadah yang mahdhah, istilahnya kan gitu, ibadah murni, ada contohnya, ada tuntunan dari Rasulullah, maupun yang ghairu mahdhah, yang mengarah kepada ibadah yang mahdhah tadi, mengantarkan. Contohnya misalkan gitu, Pak. Kalau ditanya, bisa kita 24 jam? Bisa. Misalkan kita bangun tidur. Bangun tidur itu ada ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti zikir, kan itu. Nah, kita memuji Allah bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, itu sudah ibadah itu, Pak. Kemudian setelah bangun tidur kita bersih-bersih, maksudnya bersih diri, ada yang ke WC dulu, ke belakang dulu. Kemudian berwudu, itu. Kemudian sholat, ya, sebelum subuh, kemudian sholat subuh. Ya, kalau bisa tahajud sebelum masuk waktu subuh, bisa sholat malam dulu, ditutup sholat witir, itu kan sudah ibadah itu. Nah, itu ibadah yang mahdhah, yang jelas. Nah, kemudian setelah sholat kita pulang ke rumah ngopi gitu, Pak. Ngopi-ngopi dulu. Nah, ngopi itu kalau kita niatkan biar habis ini saya seger gitu, atau biar nggak ngantuk lagi, misalnya gitu. Setelah ngopi bisa baca Quran, sambil baca Quran biar mata kita melek, biar lebih seger. Nah, itu dengan minum kopi atau minum apa yang lainnya yang bisa buat kita segar. Nah, itu kita niatkan agar tubuh kita segar itu bisa menjalani ibadah-ibadah yang lain, ya, dengan segar. Nah, dengan badan yang sehat. Kemudian juga setelah itu bebersih lagi, misalkan mandi atau yang lainnya. Mandi itu hukum asalnya adalah adat istiadat. Ya. Namun ketika mandinya itu kita niatkan agar kita segar, kemudian menjalani kesehariannya juga bugar, maka itu juga bisa bernilai ibadah. Nah, apalagi mandinya itu yang ada sebabnya. Karena kita sudah paham, misalnya kan ada mandi wajib, misalkan itu. Nah, ada mandi wajib, kemudian kalau Jumat ada mandi sunnah gitu. Yang tadinya mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib. Kemudian aktivitas yang lainnya kita kerja. Nah, kita kerja itu jangan kita niatkan untuk mencari penghidupan aja. Tambahin niat kita. Kita naik tingkat, sudah belajar, sudah berilmu, kita tambahin niat kita ketika bekerja itu dalam rangka menjemput rizkinya Allah Subhanahu wa taala, yang mana rizkinya Allah itu nanti kita gunakan untuk ibadah. Nah, ibadah dengan rizki itu banyak. Nafkahi istri dan anak itu ibadah. Nah, itu. Kemudian kalau ada kelebihan rizki kita sedekahkan. Ya, sedekah yang paling utama jelas kepada keluarga dulu. Jadi jangan sampai salah, Pak. Ya, itu banyak orang itu salahnya itu di situ. Ketika punya rezeki banyak, dia malah lebih royal dan loyal kepada teman-teman kerjanya orang lain, sedangkan keluarganya di rumah itu cuma dapat sisa-sisa. Itu juga keliru, karena Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kalian itulah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi sedekah yang paling utama itu kepada keluarga dulu. Nah, jadi kita niatkan itu ketika kita kerja dapat rezeki, nah untuk nafkah pada keluarga. Sisanya kalau ada saudara kita atau ada orang lain yang membutuhkan, maka kita bantu sebagai ibadah tambahan. Sedekah yang bersifat sunnah, kalau kepada keluarga itu sedekah yang wajib hukumnya. Kemudian ketika masuk nisab ada zakat,
Ketika nanti sebentar lagi ada apa ibadah kurban, bisa untuk berkurban. Nah, itu artinya apa? Pekerjaan kita yang kita jalani itu bernilai ibadah. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan juga agar ibadah kita bernilai ibadah, pekerjaan kita itu harus minimal mubah hukumnya. Ya, jangan sampai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jadi jangan beralasan saya kan cari nafkah, yaudah saya cari uang dengan cara mencuri, nggak boleh. Mencari uangnya gimana? Kan untuk menghidupi istri anak, caranya korupsi, nggak boleh itu. Nah, alasannya gitu. Atau yang perempuan misalkan karena apa? Kebutuhan, misalnya akhirnya jual diri, waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu, nggak boleh. Tetap namanya melakukan pekerjaan itu harus sesuai dengan atau dalam batasan koridor syariah. Ketika itu adalah hukumnya mubah, maka harus yang mubah itu lebih utama dan tidak. Untuk pekerjaan di bank, nah itu mungkin ada rincian lagi masalah riba gitu. Nah, itu ada apa penjelasan lebih panjang lebar lagi, Pak. Mungkin di kesempatan yang lain aja insya Allah. Nah, masalah bank, kemudian kantor pajak, nah, itu pembahasan lagi nanti Pak. Jadi intinya kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Nah, dengan rezeki yang halal kita bisa menyedekahkan harta yang halal itu karena sungguh Allah Subhanahu wa taala itu thayyib wala yaqbalu illa thayyiba. Jadi Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi jangan sampai mentang-mentang Bapak sudah bahwa harta-harta yang haram kemudian disedekahkan untuk membangun masjid misalkan. Allah nggak akan terima gitu. Ya, karena itu dari barang yang haram. Jadi tetap dicari jalan yang halal. Nah, itu agar apa? Agar kehidupan kita itu selalu bernilai ibadah 24 jam. Ya. Intinya Allah mencintai, Allah meridhoi, maka itu adalah ibadah. Jadi itu adalah ibadah. Jadi tanamkan dalam hati kita, tumbuhkan niat kita dalam segala aktivitas kita agar bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isti'anah. Wal isti'anatu hiya al-i'timadu 'ala Allah taala. Isti'anah maknanya adalah iktimad, menyandarkan diri, bersandar. Ya, menyerahkan seluruh urusan kita 'ala Allah taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Fijal bil manafi'i, di dalam meraih kemanfaatan, wadaf'il madhari, dan dalam menolak kemadharatan. Jadi segala sesuatu kemanfaatan yang kita ingin raih atau segala sesuatu madarat yang kita ingin jauhi agar kita terjauh darinya, kemudian kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah isti'anah. Kita minta tolong kepada Allah untuk meraih kemanfaatan dan dijauhkan dari kemadaratan. Ma'athiqati bihi. Nah, ini harus disertai dengan percaya kepada Allah. Athiqatu bihi. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala fi tahsili dzalika, di dalam menghasilkan hal itu. Ini namanya isti'anah. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tawakal. Ketika kita sudah berusaha ya menjalani sebab, adapun hasil, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya diri, Pak. Boleh percaya diri tapi jangan sampai melampaui batas. Artinya apa? Kita itu kan sebagai seorang manusia, ya makhluk Allah. Ya, kita hanya menjalani sebab, berusaha. Ya, kita optimisnya itu diiringi lebih optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan menjalankan sebab-sebab yang syar'i, kita berusaha untuk menjemput rezekinya Allah. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita terlalu percaya diri, itu nanti akan stres itu kalau tidak mendapatkan hasilnya. Nah,
kayaknya itu usaha saya itu udah betul, ini resepnya udah betul, secara ilmu pengetahuan gini-gini udah betul itu. Nah, tapi kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari itu di antara rukun daripada syukur yang sudah kita sebutkan juga, rukun di antara syukur adalah meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan dokter gitu, ahli kesehatan gitu. Apakah dia ya sehat terus? Kan enggak. Kalau dia percaya diri dengan ilmu kedokterannya, dia percaya kepada obatnya bisa menyembuhkan, nah itu bisa menolak takdirnya Allah itu. Padahal Allah yang menetapkan kesehatannya, Allah yang menciptakannya. Artinya hanya menjalani sebab saja. Adapun hasil itu tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjauhkan dari sifat sombong. Kalau orang kok setiap menjalani sesuatu kok mesti sukses, ya, itu nanti dia akan sombong. Dia akan membanggakan dirinya. Namun ketika orang itu kadang sukses, kadang enggak, nah itulah ada hikmah di balik itu agar dia tidak sombong, agar dia masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang Maha mengatur segala sesuatu itu, mengatur nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, itu mana daripada isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melanjutkan wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi, dan mendirikan atau mengamalkan peribadahan kepada Allah dan meminta tolong kepadanya, huwa adalah al-wasilatu, adalah wasilah, perantara, lisa'adati, untuk meraih kebahagiaan, al-abadiyah, yang abadi. Jadi kita beribadah kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah, itu adalah wasilah, perantara untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Kok bisa kebahagiaan yang abadi? Kebahagiaan yang abadi itu kapan, Pak? Nanti di akhirat, kan gitu. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia beribadah kepada Allah itu sementara. Di dunia itu beribadah itu sementara. Nanti kalau sudah di akhirat udah santai kita. Nggak ada sholat lagi, nggak ada puasa lagi, nggak perlu korban lagi, ya itu. Jadi ibadah di dunia itu adalah wasilah perantara menuju kebahagiaan yang abadi. Wan najati min jami'i syurur, dan ibadah dan isti'anah tadi merupakan wasilah menuju kepada an-najah, kesuksesan atau keselamatan, min jami'i syurur, dari segala macam bentuk keburukan. Dan keburukan yang hakiki, keburukan yang kalabadi itu juga nanti di akhirat itu apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, nasallallahu wal afiyah. Jadi keburukan yang kalabadi itu neraka. Nah, agar kita bisa selamat dari siksa api neraka, ya dengan cara kita di dunia beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menyatakan fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan, la sabila, tidak ada satu jalan pun, ilan najah, yang bisa mengantarkan kepada keselamatan, illa, kecuali bil qiyami bihima, dengan cara mendirikan atau mengamalkan tadi keduanya, yaitu ibadah dan isti'anah. Wa innama takunul ibadatu, dan hanyalah keberadaan ibadah itu, ibadatan, sebagai ibadah. Nah, ini kaidah ini, Pak. Kaidah dalam ibadah juga. Hanyalah ibadah itu keberadaannya adalah ibadah idza kanat, apabila keberadaan ibadah itu adalah ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu apabila ibadah itu diambil, maksudnya diambil itu dicontoh, niru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, yaitu syarat yang kedua daripada ibadah, yaitu apa? Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada tuntunan atau tidak diambil dari Rasulullah, maka itu bukan ibadah. Jadi konsep ibadah itu adalah kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengikuti beliau karena kita mengakui beliau adalah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, sebagai panutan.
Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan para ulama akidah ketika mereka membawakan dalam kitab tauhid. Yang pertama itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh para ulama dalam kitab tauhid itu adalah firman Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wa sanibutahu. Yang artinya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Jadi artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita, sudah memerintah kita ibadah, apakah terus Allah membiarkan kita begitu saja ibadah sakarepmu kan gitu. Nah, lalu kita malah bingung itu. Kalau kita disuruh ibadah sakarepmu, terus ibadah itu gimana gitu loh. Cara ibadah kepada Allah itu gimana? Nah, itulah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Ya. Hikmah daripada Allah mengutus rasulnya apa? Agar diikuti. Agar diikuti. Ya, makanya ketika kita mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, namanya utusan itu untuk diikuti, untuk dicontoh. Nah, kalau kita beribadah tidak mencontoh Rasulullah ya bukan ibadah. Maka di sini tadi dikatakan, nah, la takunu ibadah ila ma'khudatan. Ibadah itu tidak ibadah kecuali diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ibadah itu harus di sini keberadaannya adalah maksudan biha wajhallah. Ditujukan dengan peribadahan itu menuju kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beribadah itu hanya untuk Allah. Ya, mengharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita murni, kita bersihkan, tulus, ikhlas dari dalam hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzainil amrayni, maka dengan dua perkara ini, yaitu mencontoh Rasulullah dan memaksudkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, takunu ibadatan, jadilah ibadah itu sebagai ibadah. Kemudian wa dzakaral isti'anah ba'dal ibadati, dan Allah menyebutkan isti'anah setelah peribadahan, ma'dukuliha fiha, bersamaan masuknya isti'anah itu di dalam ibadah. Jadi tadi kan ibadah kan umum, macam-macam, ada isti'anah, istighosah, isti'adzah. Berarti kan isti'anah masuk ke dalam ibadah. Ya, jadi isti'anah itu sudah masuk ke dalam ibadah. Dalam rangka apa? Disebutkan lihtiyajil abdi, dikarenakan butuhnya seorang hamba itu fi jami'i ibadatihi, dalam seluruh peribadahannya, ilal isti'anati billahi ta'ala, butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita walhamdulillah ya, kita bisa hadir ke masjid, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak misalkan di lingkungan masjid ini, misalkan anak-anak muda, saya lihat ini jarang anak mudanya ini. Ini tuh. Ya, alhamdulillah ya. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, itu termasuk orang yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Itu pemuda yang cinta masjid. Ya, berapa banyak pemuda itu rumahnya dekat dengan masjid, itu kakinya itu berat Pak untuk melangkah ke masjid. Padahal mereka itu para pemuda nih dijak, yuk muncak munggah gunung. Wah, ayo gas langsung kan itu. Nah, langsung naik itu, naik muncak gunung. Kakinya kuat itu Pak, kuat luar biasa. Gitu. Tapi kalau diajak ke masjid, waduh, kok sikilku pegel kabeh, tiba-tiba pegel. Ya. Artinya apa? Itu benar-benar hidayah dari Allah. Benar-benar pertolongan dari Allah. Jadi ketika kita merasa sulit, merasa berat untuk ibadah kepada Allah, kita perbanyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, dan ini doa itu Rasulullah ajarkan agar senantiasa dibaca setelah sholat subuh. Ya, kalau bisa sebelum salam itu, setelah tasyahud akhir sebelum salam,
Ya, atau sebagian ulama juga menyebutkan setelah sholat juga boleh. Itu doanya itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu insya Allah sebagian dah hafal ya. Allahumma a'inni artinya apa? Ya Allah, a'inni tolonglah aku. Tolonglah aku untuk apa? Ala zikrika untuk senantiasa berzikir padamu, untuk senantiasa mengingatmu. Wa ala syukrika dan untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik dan memperbagus peribadahan. Jadi kalau kita ya ini nasihat pribadi buat nasihat untuk saya pribadi juga ketika pas males-males sih, pas agak sulit untuk sholat malam atau sholat sunnah yang lainnya itu banyak-banyak berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian pula dalam hal yang lainnya, misalkan pengen sedekah, bosek lah iman-iman duitnya. Nah, itu juga itu doa, Pak. Segera. Nah, ya yang tadi doanya itu sebelum salam. Jadi setelah innaka hamidum majid. Nah, itu ada beberapa doa itu. Di antaranya doa berlindung dari 4 perkara itu kan juga dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu juga dibaca juga. Banyak doa itu. Cuman kalau kita sholat fardu berjamaah sama ada jamaah ya jangan lama-lama. Kasihan makmumnya yang ada keperluan atau yang udah sepuh. Jadi secukupnya aja. Jadi kita itu sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir saya di sini mengatakan fa innahu in lam yu'inhullah, maka sungguh jika Allah tidak menolongnya, lam yahsul lahu, tidak akan terhasilkan untuknya itu mayuridu apa yang dia inginkan. Min fi'lil awamiri, dari melakukan perintah-perintah Allah, wajnabin nawahi, dan menjauhi larangannya. Jadi sungguh benar-benar apa yang dijelaskan para ulama berdasarkan firman Ta'ala ini, ketika kita bisa beramal soleh atau kita bisa meninggalkan kemaksiatan, itu semua murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi hamba yang sombong, namun kita senantiasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai di sini dulu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.